aku nggak lolos SNBP. Tapi aku juga nggak yakin di SNBT, apalagi ujian mandiri. Ada jalur lain nggak sih? Punya prestasi nggak? Ada sih. Coba SBUB Undip aja. SBUB Undip? Apa tuh? Dengerin aja tuh cerita dia. Halo guys, perkenalkan nama aku Tabina Febiana Kartika Dewi, biasa dipanggil Tabina. Nah, di video ini aku mau berbagi pengalaman aku. Alhamdulillah bisa lolos Undip melalui jalur SBUB. Oke, pertama-tama kita bahas dulu nih ya, apa sih SBUB itu? Nah, jadi SBUB ini merupakan singkatan dari Seleksi Bibit Unggul Berprestasi. Nah, bisa dibilang SBUB ini merupakan jalur prestasinya Undip. Nah, SBUB ini dibuka untuk seluruh siswa-siswi yang punya prestasi di bidang akademik maupun non-akademik yang akan melanjutkan ke S1 atau S1 terapan. SBUB ini masuknya ke jalur mandirinya Undip ya. Tapi meskipun SBUB ini masuk ke jalur mandiri, ketika teman-teman bisa lolos jalur ini, maka teman-teman nggak perlu bayar uang SPI atau uang pangkal. Oke, jadi untuk syarat mendaftar di jalur ini tuh apa sih? Nah, jadi untuk persyaratannya Undip udah kasih detailnya di websitenya ya. Jadi kalau teman-teman mau lihat detailnya bisa langsung cek di websitenya Undip. Pokoknya intinya kalau mau daftar di jalur ini tuh minimal punya prestasi juara 1 di tingkat provinsi. Jadi emang agak tinggi ya standarnya Undip, dan itu tuh harus diselenggarakan oleh lembaga yang kredibel juga. Aku pribadi mendaftar ke jalur ini tuh menggunakan prestasi peraih medali perak Olimpiade Sains Nasional atau OSN di bidang ekonomi tahun 2022. Nah, aku ini hanya menyantumkan satu sertifikat ini. Terus aku mengambil prodi di FEB ya. Jadi pilihan pertama aku itu akuntansi dan pilihan kedua aku tuh ilmu ekonomi. Dan alhamdulillah aku lolos sampai di tahap akhir. Oke, ngomong-ngomongin tentang tahapannya ya, kira-kira apa aja sih tahapan dari proses seleksi SBUB Undip ini? Nah, jadi ada 3 tahap. Yang pertama itu tahap administrasi, yang kedua seleksi bakat, yang ketiga seleksi wawancara. Oke, pertama nih tahap administrasi. Nah, di tahap administrasi ini berkas teman-teman itu diseleksi sama Undip. Kira-kira berkas dan sertifikatnya itu udah memenuhi belum sih sama persyaratannya? Ketika sudah memenuhi, maka teman-teman bisa lanjut ke tahap yang kedua, yaitu tahap seleksi bakat. Oke, yang kedua seleksi bakat. Nah, kira-kira di seleksi bakat ini kita ngapain sih? Nah, jadi di seleksi bakat ini kita dibagi jadi beberapa rumpun. Karena kan yang daftar ini tentunya dengan prestasi yang berbeda-beda ya. Jadi kita dibagi jadi ada rumpun olimpiade, rumpun seni, atau rumpun karya ilmiah, rumpun olahraga, kayak gitu-gitu. Nah, aku nih masuknya ke rumpun olimpiade. Nah, waktu itu aku ngapain sih? Sebelum aku ceritain di tes bakat aku ngapain, aku mau kasih tahu dulu mekanisme tes bakat itu gimana. Jadi, tes bakatnya itu di Zoom ya. Kita dibagi jadi beberapa room. Nah, satu room itu terdiri dari sekitar 4-6 orang. Tapi kita tuh dalam satu room itu tuh kayak nggak langsung tampil gitu, tapi kita dipanggil bergilir gitu satu-satu masuk ke room. Jadi pas tes bakat itu ya udah cuma berdua aja antara penguji dengan peserta. Waktu aku tes bakat kan aku ini masuknya ke rumpun olimpiade ya. Jadi setiap rumpun itu tes bakatnya beda-beda. Nah, kalau rumpun olimpiade ini kita hanya kayak menceritakan bagaimana sih perjalanan kita itu bisa mendapatkan prestasi tersebut gitu. Nah, kalau di rumpun karya ilmiah ya misalnya, mereka kalau nggak salah tuh suruh presentasi karya mereka pakai PPT yang mereka presentasiin waktu lomba kayak gitu. Terus kalau yang kayak olahraga gitu mungkin mereka kayak nampilin bakat olahraga mereka, kurang lebih kayak gitu sih. Nah, waktu itu aku ceritain pengalaman aku ikut Olimpiade Sains Nasional dari SMP. Jadi kebetulan aku ikut OSN emang udah dari SMP, dan aku nyeritain dari SMP itu. Aku waktu SMP itu ikut OSN sampai di tingkat nasional, alhamdulillah mewakili Provinsi Lampung di bidang IPS, tapi aku nggak dapet medali. Terus di SMA aku ikut OSN lagi mewakili bidang ekonomi, tapi di tahun pertama aku cuma sampai provinsi. Nah, kemudian aku di tahun kedua ikut lagi, alhamdulillah sampai nasional dan dapat medali perak. Nah, waktu ceritain perjalanan aku ikut OSN ini, aku nggak hanya sekedar cerita sih, tapi aku juga berusaha buat membangun personal branding yang tanpa aku
omongin, bapak itu tuh bisa nangkep dari cerita aku, oh aku ini orangnya misalnya optimis, punya semangat belajar yang tinggi, kayak gitu. Jadi memang kita harus menonjolkan sisi positif kita ke pengujinya, biar pengujinya ini bisa mempertimbangkan kira-kira dia ini bisa nggak ya berprestasi lagi ke depannya gitu. Nah udah selesai nih tes bakatnya, terus kita nunggu pengumuman ke tes wawancara. Alhamdulillah aku lolos ke tes wawancara. Nah sebelum tes wawancara, aku nih cari-cari dong di Google, di YouTube, kira-kira pertanyaan yang mungkin ditanyain sama pengujinya di tes wawancara SBOB ini apa sih? Nah jadi kurang lebih ini nih pertanyaan yang mungkin muncul. Kan aku udah persiapin ya, kira-kira pertanyaan yang bakal ditanyain sama pengujinya tuh apa sih dan jawabannya tuh gimana, itu aku udah persiapin. Tapi ternyata ketika aku diwawancara, aku tuh cuman dapet simple question yang jawabannya tuh singkat-singkat aja, kayak gak perlu mikir berat gitu loh. Nah jadi pertama kan aku disuruh perkenalan diri. Nah setelah itu aku ditanya ini, kenapa sekolahnya jauh-jauh, rumahnya di Lampung kok sekolahnya di Solo gitu. Terus dulu tuh sekolahnya asrama gitu atau gimana. Terus ditanyain juga orang tuanya kerja apa. Terus habis itu ditanyain kan prestasinya kemarin apa, pilihan pertamanya apa. Terus dibilang ini kalau misalnya nanti diterima Undip mau ya buat berprestasi lagi. Terus dibilangin juga kalau misalnya udah diterima Undip, komit ya Undipnya diambil. Yaudah gitu aja. Dan itu tuh cuman kayak 5-10 menitan, bener-bener bentar banget. Tapi tentunya setiap peserta bakal beda-beda ya pertanyaannya. Ini kayaknya memang karena aku udah linear kali ya antara prestasi dan jurusan yang aku ambil, jadi mungkin nggak perlu ditanya yang muluk-muluk lagi gitu. Oke, aku tadi di awal lupa bilang kalau wawancara ini mekanismenya mirip kayak tes bakat. Jadi kita pakai Zoom juga, terus kita dibagi jadi beberapa room, dan ketika wawancara itu kita dalam room itu hanya 2 orang wawancara dengan kita yang diwawancarai, jadi pewawancaranya itu cuma 1. Nah setelah wawancara, kemudian kita nunggu pengumuman lolos kurang lebih seminggu. Nah waktu pengumuman, alhamdulillah aku dinyatakan lolos di jalur SBOB ini di pilihan pertamaku yaitu akuntansi. Nah ini bukti kelulusan aku. Oke, mungkin segitu aja kali ya. Semoga informasinya bermanfaat. Maaf banget nih kalau misalnya masih banyak kurangnya. Pokoknya good luck buat teman-teman yang mau coba jalur SBOB ini di tahun depan. See you!